Halo gengs, thank you buat yang udah klik video ini dan selamat datang di segmen Cerca. Cerita bareng Jessica. Happy weekday ya gengs. Oh iya, gimana nih weekday-nya? Seru nggak? Bentar lagi tanggal 25. Pada nunggu gajian kan lu? Pada mau healing kan? Tapi by the way gimana nih kabarnya? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Buat kalian yang baru nonton Cerca, selamat bergabung. Di segmen Cerca ini kita bakal bahas kasus-kasus menarik dan misteri-misteri yang di luar nalar kehidupan kita nih, manusia-manusia normal yang kehidupannya tuh ya simple aja, natural aja. Setiap hari bangun, berangkat kerja, makan siang, pulang tidur, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada hal-hal aneh di luar sana yang mungkin ada di sekitar kita dan kita akan bahas di segmen ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan topik tersebut, pastiin kalian aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu pas videonya aku upload. Tapi sebelum kita mulai, coba lihat sisi kanan, kiri, dan belakangmu. Karena siapa tahu ada yang ikut mendengar di samping kamu. Gengs, ini kenapa sih orang-orang tuh makin hari makin kesana? Ya, kayak kasus yang mau kita bahas kali ini. Kasus yang emang lagi rame banget diperbincangkan di mana-mana. Karena kasus ini juga udah nemuin babak baru, yang dimana beberapa pelaku dari kasus paling drama selama 2 tahun ini akhirnya terungkap. Kenapa di sini gue bilang paling drama, gengs? Ya karena emang akhirnya banyak banget sandiwara dan kebohongan yang akhirnya terungkap. Tapi di pembahasan kali ini mungkin akan sedikit lebih panjang ya, karena emang gue mau ngebahas kasus ini tuntas dari awal sebelum ditemukannya pelaku sampai sudah ditemukannya beberapa pelaku. Nah, supaya teman-teman juga bisa relate dan bisa ngikutin penjelasan kali ini dengan sangat baik. Jadi kasus viral ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi 2 tahun lalu kepada seorang ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam mobil Alphardnya di Subang, tepatnya di Jawa Barat. Korban diketahui bernama Tuti Suwartini yang berusia 55 tahun bersama putrinya Amelia Mustika Ratu yang baru berusia 23 tahun. Ditemukan tidak bernyawa pada hari Rabu 18 Agustus 2021 di rumahnya sendiri di Desa Jalan Cagak Subang, Jawa Barat. Nah, pada saat kejadian, orang yang nemuin jasad mereka pertama kali itu adalah Pak Yosep, selaku ayah dari Amelia dan suami dari Ibu Tuti Suwartini ini. Saat itu ketika Pak Yosep nih ngelihat kejadian yang menewaskan anak dan istrinya, dia langsung melaporkan kepada kepolisian setempat. Dengan adanya laporan tersebut, hari itu juga nih, kepolisian Subang langsung bergegas datang menuju ke lokasi kejadian. Setelah melihat kondisi kedua mayat tersebut, polisi langsung menetapkan kalau keduanya itu adalah korban pembunuhan. Nah, dengan alasan itu, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa kira-kira dalang dibalik pembunuhan keji ini. Dalam investigasi kepolisian, selain kepolisian ini kayak mencari bukti-bukti di TKP, kepolisian juga memeriksa berbagai saksi mulai dari sang penemu jasad yaitu Pak Yosep, terus tetangga sekitar, orang-orang terdekat dengan korban, bahkan sosial media korban pun juga ikut ditelusuri. Pokoknya semua yang berkaitan dengan korban ya gengs. Dan menurut berita nih, Pak Yosep yang merupakan ayah dari Amelia diperiksa selama 8 jam dan harus menjawab sekitar 50 pertanyaan. Di mana 50% dari pertanyaan itu ya seperti kurang lebih menanyakan riwayat hidupnya, gimana hubungannya dengan korban, dan yang terpenting adalah alibi saat hari kejadian tersebut terjadi, gengs. Dalam pemeriksaan tersebut, Pak Yosep ini mengaku kalau dia nggak tahu apa-apa. Karena pada saat kejadian dia mengaku bahwasanya dia saat itu sedang berada di rumah istri mudanya yang bernama Mimin. Jadi berarti ceritanya Pak Yosep ini punya 2 istri, gengs. Dan yang terbunuh itu istri pertamanya berarti nih. Gimana menurut kesaksiannya, pada pagi hari itu di tanggal 18 Agustus, sekitar jam 6 pagi, Pak Yosep ceritanya pulang tuh dari rumah istri muda ke rumah istri pertamanya, Bu Tuti.
yang kebetulan jaraknya memang nggak jauh ya antara rumah istri pertama dan istri keduanya, geng. Alasannya pagi itu Pak Yosep katanya ingin mengambil barang-barang keperluannya untuk bermain golf. Nah, alibinya itu juga memang diperkuat dengan bukti chat-chatannya bersama caddy golf itu. Namun ketika dia baru masuk rumah, dia ngerasa ada yang janggal karena melihat posisi mobil Alphard yang terparkir dengan kondisi yang tidak simetris dan dengan kondisi kaca yang terbuka, geng. Pas ditengok lagi, katanya Pak Yosep ini ngelihat ada bercak darah yang mengarah ke bagasi mobil. Terus setelah itu dia buka tuh bagasi mobilnya. Ternyata di dalamnya dia menemukan istri pertamanya, Bu Tuti, dan anaknya Amelia yang sudah tewas membujur kaku dengan posisi yang menumpuk, gengs. Serem banget ya. Dan di sini ada rumor dan spekulasi yang beredar karena katanya kalau mobil Alphard itu emang sengaja diberikan sebagai hadiah kepada istri pertamanya untuk menyenangkan hatinya, gengs. Karena kan Pak Yosep ini kayak nikah lagi dengan istri kedua tuh. Dan anaknya Amel ini juga dibelikan mobil Yaris karena katanya baru lulus kuliah. Namun selain Pak Yosep, ternyata salah seorang tetangga mereka muncul sebagai saksi. Ia bernama Ajat, berusia 46 tahun. Nah, menurut Ajat nih, sekitar jam 6 pagi, ceritanya Ajat nih mau keluar beli bubur. Di tengah perjalanan, Ajat ini kan harus ngelewatin rumahnya Bu Tuti. Di situ katanya Ajat nih ngelihat ada seseorang yang memarkirkan mobil tersebut. Tapi saat itu Ajat nih nggak ngelihat banget siapa yang mengendarai mobil tersebut. Karena nggak mikir macam-macam juga lah Ajat nih. Ya jadinya dia cuek aja dan langsung lanjut jalan. Yang dimana berarti itu diduga pelakunya kan. Ternyata ketika si Ajat nih balik, sekitar jam 7.30, Ajat nih ngelihat rumah dari Bu Tuti ini sudah ramai banget oleh warga. Saat itu dia baru tahu kalau mobil Alphard yang tadi pagi dia lihat ternyata sudah berisi 2 jasad, geng. Dengar kabar itu ya langsung kaget dan gak percaya lah sebenarnya Ajat ini. Coba aja kalau dia ngelihat siapa orang yang mengendarai mobil Alphard tersebut, mungkin kasus ini nggak bakal lama banget terpecahkannya sampai nunggu 2 tahun kayak gini ya, geng. Ketika Kepolisian Subang melakukan penyelidikan, Kepolisian Subang menemukan banyak sekali kejanggalan di TKP. Menurut Kepolisian Subang, kasus ini tuh bukan sama sekali kasus pencurian atau perampokan, geng. Masalahnya, tidak ada satupun tanda-tanda kerusakan yang terjadi pada rumah tersebut. Nah, kerusakan yang dimaksud kepolisian di sini tuh maksudnya adalah tidak ditemukannya tanda congkelan di jendela ataupun mungkin tanda masuk paksa lewat pintu atau apapun itu, geng. Sama nih pemikirannya kayak gue. Karena pertama kali gue dengar kasus ini aja tuh, ini tuh udah janggal banget. Dimana mobil Alphardnya aja nggak dibawa. Soalnya namanya kan kalau udah di posisi kayak gini, pemilik rumahnya aja sampai dibunuh, ya pastinya harusnya kayak menguras harta di dalamnya nggak sih? Soalnya emang gak ada harta apapun yang hilang kecuali satu ponsel korban, yaitu ponsel Amelia ini. Ya masa ibaratnya maling ampe bunuh orang, masa cuma mau ngambil ponsel? Ditambah ternyata di kamar itu tuh ada uang tunai sebesar 30 juta. Itu nggak diambil, geng. Kan aneh banget maksudnya. Terus ya itu pintu sama jendela lainnya itu juga nggak ada congkelan apapun. Nggak ada tanda-tanda paksa buat masuk nih. Dan jasadnya tuh kan dimasukin nih di dalam mobil Alphardnya, di bagasi mobil Alphardnya. Ya berarti dia punya kuncinya dong. Yang mana buka mobilnya itu kan pasti pakai kunci. Nah berarti pelakunya ini punya kuncinya dong. Nah sementara dari penuturan anak pertamanya Pak Yosep nih yang bernama Yoris, yang punya akses untuk punya kunci tersebut itu adalah keluarga. Nah dengan fakta tersebut polisi langsung berasumsi bahwa orang yang tega melakukan pembunuhan keji ini adalah orang yang dekat dengan Ibu Tuti dan Amelia. Selain masalah pencongkelan, polisi juga menemukan 2 kejanggalan lainnya. Kejanggalan pertama adalah cara parkirnya nih yang kelihatan asal-asalan, di mana posisi mobil saat mayat itu ditemukan terlihat kayak
miring-miring gitu gengs, gak simetris, kayak asal parkir aja gitu. Kayak buru-buru lah, yang penting parkir gitu. Yang bisa diasumsikan nih kalau pelaku ini kayaknya nggak jago nyetir nih. Ya mungkin bisa jadi keadaannya lagi panik dan akhirnya dia barangan aja nih nyetirnya. Lalu pada kejanggalan selanjutnya ditemukan bercak darah di TKP yang ketika diperiksa DNA-nya ini tuh nggak cocok dari kedua korban nih gengs. Jadi itu adalah darah orang lain yang diduga adalah darah dari si pelaku geng. Selain itu ada 2 jejak kaki yang berukuran berbeda yang ditemukan di TKP, di mana itu membuat polisi yakin kalau kejahatan ini tidak dilakukan oleh satu orang doang. Jadi ada yang ngebantu. Setelah jasad korban diotopsi, hasil dari rumah sakit menyatakan bahwasannya korban yang pertama kali dieksekusi adalah Ibu Tuti. Diperkirakan korban ini dieksekusi itu sekitar jam 1 pagi, geng. Menurut kepolisian, Bu Tuti ini dibunuh pada saat ia sedang tertidur karena ditemukannya ada bercak darah di kamar Bu Tuti. Selain itu juga tidak ada ditemukannya tanda-tanda perlawanan di tubuh Bu Tuti, geng. Nah, di sisi lain, sang anak Amelia meninggal 4 jam setelah kematian ibunya, tepatnya pada pukul 5 pagi. Polisi menyatakan bahwa sebelum Amel meninggal, dia sempat memberikan perlawanan, tapi tidak berhasil. Dan menurut beritanya, ketika korban ditemukan, itu dalam posisi yang ngenes banget, geng. Karena ditemukan dengan kondisi yang tidak berbusana sehelai pun. Jadi ditelanjangin gitu, geng. Cuman sih memang setelah dilakukan pemeriksaan forensik tidak ditemukan sama sekali bekas kekerasan seksual atau apapun. Jadi kita nggak ngerti nih, maksudnya ditelanjangin itu buat apa. Di awal pemeriksaan terdapat 25 orang yang dijadikan saksi untuk dimintai keterangan, termasuk istri mudanya Pak Yosep, anak-anaknya juga, terus tadi tuh si Kedigov yang janjian, sama pacarnya Amelia juga nih. Dari keterangan istri muda Yosep dan anak-anaknya ini juga sangat penting ya, mengingat alibi dari Pak Yosep tadi tuh kan bilangnya dia menginap nih di rumah istri mudanya. Nah, FYI juga ini, ternyata pada salah seorang saksi, itu katanya ditemukan bercak darah, geng. Cuman polisi pada saat itu tidak mau langsung mengungkapkan karena memang nggak mau sembarangan nuduh. Makanya kemudian noda darah itu diteliti lebih lanjut untuk diketahui apakah noda darah tersebut cocok dengan kedua korban ini. Nah, pada saat itu polisi juga mengungkapkan kemungkinan besar motif dari pelaku membunuh korban adalah motif dendam. Karena memang gak ada salah satupun barang apapun yang berharga yang hilang, geng. Kecuali tadi memang ponselnya Amelia tuh. Ya mungkin memang sengaja diambil oleh pelaku karena mungkin di dalamnya ada bukti-bukti percakapan atau hal-hal yang akan mengarah ke si pelaku, geng. Polisi juga menambahkan, kemungkinan besar tujuan sang pelaku memasukkan korbannya ke dalam mobil tersebut bukan hanya untuk diletakkan, tetapi memang untuk dibuang sebenarnya, geng. Cuman tadi melihat posisi parkirnya aja tuh udah nggak bener, kayak kesusahan. Diduga memang si pelaku ini nggak jago nyetir, karena memang konteksnya kan mobil Alphard itu banyak tombol-tombolnya, geng. Jadi mungkin kalau orang biasa tuh jadinya kan kebingungan gitu. Nah, tapi kasus ini tuh juga bertambah ramai karena selain cerita-cerita dari kejadian tadi tuh, ternyata diketahui malam sebelum Amel meninggal, sekitar pukul 9 malam, Amel sempat membuat IG story, geng. Dimana di IG story tersebut dia merekod sebuah bulan di halaman rumah sambil muterin lagu Heaven by Emily, yang seolah-olah dia sudah tahu atau memberikan isyarat kalau dirinya akan meninggal. Nah, gengs, jadi sampai video ini dibuat pun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan ya. Termasuk salah satunya adalah motif kenapa pelaku tega melakukan pembunuhan tersebut. Pokoknya kalian harus banget ngikutin kasus ini sampai akhir, gengs, karena kasus ini tuh seru banget. Selain banyak banget kejanggalan di dalamnya, bahkan ada salah satu rumor yang katanya kasus ini tuh ada mirip-miripnya kayak kasus Brigadir J, gengs. Karena diduga ada campur tangan dari petinggi kepolisian di dalamnya, geng. Udah kayak film Penthouse gak tuh? Yang banyak banget dramanya di dalamnya. Persis kayak lu pada nih yang punya mantan toksik banget. Ade aja kelakuannya, ade aja dramanya. Ya mudah-mudahan kasus ini cepat terpecahkan ya, geng. Dan semua pelaku
pelaku dari kasus ini tuh segera dijerat dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dia perbuat. Dan kita doakan juga semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan. Kasus ini tuh serem banget sih menurut aku. Soalnya kan katanya pelakunya tuh bukan orang asing, bukan kayak orang stranger gitu, tapi orang terdekat sendiri. Kayak serem banget gak sih? Thank you semuanya buat yang udah nonton video ini. Maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun kekurangan dalam hasil editing videonya. Dan kalau misalnya teman-teman punya ide konten apa lagi yang akan kita buat di channel ini, boleh banget dibantu komen-komen di bawah. Sampai jumpa di next cerca selanjutnya. Bye-bye!